Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai fikih, mata pelajaran fikih, yaitu temanya apa? Ya benar, yaitu temanya itu mengenai jual beli. Kita tidak pernah jauh dari yang namanya jual beli, sebuah proses di mana kita menginginkan sesuatu yang disebut dengan jual, dan dimana kita juga pernah menginginkan sesuatu yang lain, yaitu dengan kita menjual sesuatu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu mengenai definisi dari proses jual beli. Jual beli secara etimologis, jual beli berarti tukar menukar secara mutlak, atau dalam bahasa Arab mutlak al-mubadalah, atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, atau dalam bahasa Arab muqabalah syai' bin syai'. Sedangkan jual beli beristilah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab. Jadi jual beli secara istilah adalah sebuah proses pertukaran, bisa dari harta dengan harta ataupun benda yang lain, yang dimana itu digunakan untuk keperluan dan juga untuk pengelolaan, yang dimana keduanya nanti di akhir proses ada sebuah ijab atau saling meridhoi untuk merelakan barang yang telah diperjualbelikan tersebut. Nah, bagaimana teman-teman dari pengertian tadi, apa yang kita ketahui mengenai jual beli? Ada yang bisa jawab? Iya, benar. Jual beli adalah sebuah proses tukar menukar atau transaksi antara dua orang atau lebih dengan menukar barang satu dan juga barang lainnya dengan disertai proses ijab qabul. Ijab qabul di sini bukan qabul itu nikah ya, tapi yang lain. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum jual beli. Nah, teman-teman, selama ini kita membeli sesuatu ataupun kita juga pernah menjual sesuatu, apa kita tahu dasar hukum jual beli? Nah, dasar hukum jual beli dibagi menjadi tiga ya, yaitu ada yang menurut Al-Quran, dan juga ada yang menurut Sunnah, dan juga menurut ijma para ulama. Nah, kita akan mulai dari yang pertama dulu, oke? Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Jadi pada asalnya jual beli itu bukan wajib ataupun bukan makruh ataupun haram, tapi hukumnya adalah mubah. Mubah itu adalah boleh. Kemudian kita masuk pada poin disyariatkannya jual beli. Disyariatkannya jual beli di situ ada tiga, yaitu yang pertama ada Al-Quran surah Al-Baqarah juz 2 ayat 275, dan kemudian ada hadis Rasulullah SAW, dan yang ketiga yaitu ada ijma para ulama. Pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 juz 2 dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahwa di dalam jual beli itu ada yang namanya riba. Nah, riba itu apa? Riba itu adalah sebuah tambahan nominal yang diperoleh pemberi pinjaman dengan cara melebihkan jumlah angka pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam. Jadi melebih-lebihkan dalam proses jual beli ataupun harga daripada harga aslinya, itu disebut dengan riba, dan itu dilarang dalam agama. Kemudian yang kedua yaitu hadis Rasulullah SAW. Pada hadis yang kedua yaitu yang berbunyi an Rifa'ata ibni Rafi'i radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam suila ayyul kasbi atyabu qala amlu ar-rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin, rawahu Al-Bazzar wa Sahih Al-Hakim. Yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an bahwasanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan ditashih oleh Hakim. Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu yang dapat merugikan orang lain. Nah, dari hadis ini kan sudah jelas bahwa dijelaskan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang mata pencarian apa yang paling baik, dan Rasulullah menjawab yaitu mata pencarian yang dia peroleh bekerja dari tangannya sendiri. Dan yang dijelaskan di sini beliau menyebutkan yaitu jual beli yang mabrur, jual beli yang terhindar ataupun yang menghindar dari yang namanya tipu menipu, yang itu dimana nantinya akan merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga ada ijma para ulama. Ijma berarti kesepakatan para ulama. Syekh Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat diperbolehkannya jual beli atau baik karena mengandung hikmah yang dasar. Hikmah tersebut adalah bahwa setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu tanpa ada kompensasi. Dalam arti lain, jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Nah, jadi di sini dijelaskan pula bahwa menurut ijma, jual beli itu istilahnya baik karena kita telah menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Nah, kebutuhan orang lain ini, setelah orang lain mendapatkan apa yang dia butuhkan, maka kita juga akan terpenuhi kebutuhan kita, di mana tujuan kita menjual barang sesuatu itu tadi. Oke teman-teman, mengenai dasar hukum jual beli tadi kira-kira sudah paham ya, mungkin sekilas. Oke, nah kemudian kita masuk pada poin berikutnya. Ya, yaitu mengenai rukun dalam jual beli ini. Rukun dalam jual beli itu ada 4. Baik, kemudian kita masuk pada rukun jual beli. Rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka otomatis jual beli juga tidak sah. Mayoritas ulama menyatakan rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama itu ada penjual dan pembeli. Ini sudah pasti dan paten ada yang namanya proses penjual dan beli, pasti ada namanya penjual dan pembeli. Kemudian ada yang kedua, barang yang diperjualbelikan. Nah, barang yang diperjualbelikan ini haruslah baik dan juga bermanfaat. Kalau barang diperjualbelikan tidak baik atau mungkin bisa menimbulkan mudarat, maka bisa dipastikan jual beli tersebut jual beli yang haram. Yang ketiga adalah nilai tukar uang. Ini di masa sekarang, yaitu kita membeli sesuatu dengan menggunakan uang. Nah, uang ini sebagai alat nilai tukar pengganti barang. Yang keempat yaitu ucapan serah terima atau ijab kabul. Nah, ini menjadi akhir dari penutup atau eksekusi terakhir dari proses jual beli, yang dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama ridho. Penjual mendapatkan upah terhadap dagangan ataupun barang yang dia jual, kemudian pembeli mendapatkan barang yang dia inginkan. Nah, oke, baik. Kemudian kita masuk pada macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli dibagi menjadi 3. Ada apa aja? Iya, benar, yaitu ada jual beli yang sah, ada jual beli yang dilarang, dan juga ada jual beli yang sah tapi dilarang oleh agama. Nah, jual beli yang sah itu seperti apa, dan jual beli yang dilarang seperti apa, dan yang sah tapi dilarang oleh agama itu seperti apa? Mari kita bahas. Jual beli bagi menjadi 3. Ada yang sah, ada yang terlarang, dan juga ada yang sah tapi dilarang oleh agama. Kita masuk pada jual beli yang sah, yaitu jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih Islam. Jadi bisa dikatakan bahwa jual beli yang sah itu jual beli yang
sudah memenuhi syarat rukun dan juga syaratnya. Poin berikutnya yaitu jual beli yang terlarang. Yaitu jual beli yang terlarang itu seperti apa? Yaitu jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syariat atau syarat jual beli. Nah, bentuk jual beli yang terlarang itu seperti apa? Yaitu yang pertama adalah jual beli sistem ijon. Nah, jual beli sistem ijon itu seperti apa? Yaitu jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Misalnya, jual beli padi yang masih muda. Nah, jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga ataupun masih sangat muda, yang dipastikan buah itu kedepannya akan menghasilkan ataupun busuk yang mengakibatkan si pembeli merugi. Jadi bisa dikatakan belum pasti. Kemudian yang kedua yaitu jual beli barang haram. Jual beli ini yaitu seperti minuman keras, khamar, bangkai, darah atau daging babi. Yang ketiga yaitu jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan memang tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Kemudian jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir hidup ataupun mati. Kemudian jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama, sedangkan pembeli kedua akan menjualnya kembali sebelum menerima barang itu. Kemudian ada jual beli barang yang belum jelas. Jual beli ini masih ada unsur horor atau ketidakjelasan dan cenderung berspekulasi seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya yaitu jual beli yang sah akan tetapi dilarang oleh agama. Nah, jual beli ini hukumnya sah akan tetapi dilarang oleh agama karena adanya suatu sebab atau akibat yang tidak baik dari proses akad tersebut. Nah, untuk contohnya jual beli yang sah dan akan tetapi dilarang oleh agama itu ini ada beberapa macam ya. Jual beli pada saat kurban. Jadi ini dilakukan pada saat khotib sama menyampaikan kurbannya, kemudian dia menyampaikan ataupun menyampaikan sedikit isinya. Di dalam isinya itu mengindikasikan bahwa dia mempromosikan dagangannya. Nah, itu sebenarnya sah akan tapi dilarang agama karena tidak elok didengarkan oleh rakyat. Kemudian yang kedua ada jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Nah, kenapa ini tidak boleh? Sebenarnya jual beli ini sah di pasar sah, tapi tidak boleh karena ini niatnya adalah mengejar, menghadang ataupun dalam istilah lain pemaksaan terhadap seorang pembeli. Jadi penjual memaksa seorang pembeli untuk membeli dagangannya. Ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Menimbun barang di sini berarti baik seorang penjual maupun pembeli dia menimbun barang atau dia mengumpulkan barang tersebut untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak mau berbagi ataupun bersedekah terhadap barang tersebut kepada orang lain. Jadi dia menimbun atau mengumpulkan barang-barang tersebut untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian pada poin berikutnya jual beli dengan cara mengurangi kurangnya timbangan. Contohnya seperti jual beli mengurangi timbangan jadi apabila yang termasuk penipuan. Contoh, yang menjual minyak tanah dengan mengatakan 1 liter ternyata tidak ada 1 liter. Menjual beras 1 kilogram ternyata setelah ditimbang hanya 8 ons dan sebagainya. Sebenarnya jual beli ini prakteknya sah, namun jadi tidak sah karena ada proses ia ingin menipu pembeli tersebut. Kemudian jual beli dengan cara mengecoh. Jual beli ini termasuk menipu sehingga dilarang. Sehingga misalnya penjual mangga meletakkan mangga yang bagus di atas onggokan, sedangkan yang jelek ditempatkan di bawah onggokan. Nah, hal ini sangat dilarang karena kenapa? Dia berusaha mengecoh pembeli. Dia menempatkan barang yang bagus di atas dan barang ataupun barang busuk di bawah, sehingga pembeli tidak tahu ini sepertinya bagus, tapi setelah dilihat secara detail ternyata
jual beli ini jadi tidak sah. Kemudian poin berikutnya yaitu jual beli barang yang masih dalam tawanan orang lain. Apabila masih menjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli, hendaknya penjual tidak menjual kepada orang lain. Sebaliknya, apabila seorang akan membeli sesuatu barang, maka hendaknya tidak ikut membeli sesuatu barang yang sudah ditawar oleh orang lain, kecuali sudah tidak ada kepastian dari orang tersebut atau sudah membatalkan jual belinya. Jadi bila kita sudah menawarkan barang kita kepada orang lain, kok ada orang lain yang ingin menjual barang tersebut, akan tetapi apa yang kita tawarkan kepada orang lain tersebut dia masih berpikir untuk membelinya, maka kita tidak boleh menawarkan barang tersebut kepada orang lain yang membeli di pembeli kedua. Kita harus mencari keriduan dari pembeli pertama ini jadi dibeli atau enggak. Kalau tidak, maka boleh kita menjualnya pada pembeli kedua. Baik, alhamdulillah kita sudah di ujung dari video ini, dan kita akan mulai sedikit mengenai definisi dari jual beli. Ada yang tahu? Iya benar, jual beli adalah sebuah proses tukar menukar suatu barang, atau juga sebuah proses di mana kita membeli sesuatu atau kita menjual sesuatu barang kita dengan syarat ada proses yaitu ijab kabul, yang dimana dari kedua belah mengalami ridho satu sama lain. Oke. Sehingga pada video belajar kali ini semoga kita mendapatkan manfaat dari yang kita pelajari pada hari ini. Baik, untuk sebelum penutupan, kakak ada soal, coba teman-teman kerjakan ya. Alhamdulillah. Bagaimana pengerjaannya tadi? Apakah lancar? Apakah sudah terjawab semua? Iya, poin 100 untuk kalian. Baik, sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan manfaat dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum penutupan, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika